ya. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang muslimah yang ikut berjuang dengan para mujahid. Ia berjuang dalam bidang medis. Saat masa peperangan Uhud, Badar, Khandaq, dan Khaybar, ada sosok perempuan tangguh yang rela mengabdikan hidupnya untuk menjadi sukarelawan dan merawat para mujahid Islam. Tahukah kamu siapa muslimah yang menjadi perawat pertama dalam sejarah Islam? Dia adalah Rufaidah binti Sa'ad. Nama lengkapnya adalah Rufaidah binti Sa'ad Bani Aslam al-Khajraj. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Rufaidah al-Aslamiyah. Lahir pada tahun 570 Masehi dan wafat di usia 62 tahun. Ia termasuk kaum Ansor golongan pertama yang masuk Islam di Madinah. Ia belajar ilmu keperawatan dari ayahnya yang seorang dokter. Pada tahun 672 Masehi atau tahun kelima Hijriyah, Perang Khandaq berkecamuk di Madinah. Medan tempur ini mempertemukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan para pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Strategi umat Islam saat itu bisa dibilang sangat baik, sehingga jatuh korban sangat sedikit. Namun, beberapa sahabat termasuk Sa'ad bin Mu'adz terluka cukup parah. Sebuah anak panah dari Abu Usamah bersarang tepat di dada Sa'ad. Rasulullah SAW yang mengetahui hal itu pun segera meminta Rufaidah mendirikan tenda keperawatan di dekat Masjid Nabawi agar mudah dikunjungi. Seraya berkata kepada para sahabatnya, "Bawalah dia ke tenda Rufaidah dan saya akan menjenguknya nanti." Pada masa itu, perempuan memang tidak diberikan tanggung jawab untuk melakukan operasi seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi, jasa yang telah diberikan Rufaidah dalam pengobatan kepada para mujahid Islam sangatlah besar, hingga ia dijuluki sebagai fidaiyah, yakni berani masuk dalam medan perang untuk menyelamati orang-orang yang terluka. Rufaidah pun melatih beberapa kelompok perempuan untuk menjadi perawat dan membantunya merawat para mujahid perang. Sosok Rufaidah juga dikenal sebagai pelopor adanya pembagian waktu kerja atau shift yang berlaku di rumah sakit atau tempat pelayanan medis. Hal ini dicetuskan Rufaidah ketika perang terjadi. Ia berpikir agar para korban dapat ditangani dengan benar dan tuntas, maka perlu dilakukan pembagian jadwal untuk para perawat. Atas jasanya itu, Rasulullah SAW memberinya ghanimah sama sebagaimana bagian laki-laki, meskipun keterlibatannya dalam peperangan hanya sebagai perawat. Tak heran, sosoknya kini menjadi inspirasi bagi profesi perawat di dunia Islam dan Barat. Nah, tadi udah lihat kan video yang aku tayangin? Sekarang dengerin penjelasan aku ya. Rufaidah adalah perawat pertama di dunia Islam, yaitu di abad ke-6 sampai 7 Masehi. Dia adalah anak seorang tabib yang bernama Sa'ad al-Islami, dan dia lahir di kota Yathrib 25 tahun sebelum kedatangan Rasulullah SAW, dan dia lahir pada tahun 579 Masehi. Ia termasuk ke dalam marga Aslam, salah satu marga dari suku Khajraj di Madinah. Ia juga termasuk ke dalam kaum Ansor, yakni golongan yang pertama dalam menganut Islam di Madinah. Praktik-praktik kesehatan Islam pada abad ke-6 sampai abad ke-7 merupakan gabungan antara pelayanan kesehatan kuratif dan pelayanan pencegahan atau preventif. Praktik kesehatan Islam pada awal ini juga tidak membedakan antara perawat dan dokter, karena fakta-fakta telah menunjukkan bahwa hampir seluruh proses itu dilakukan oleh perawat sekaligus dokter. Maka istilah atau sebutan khusus dan klasifikasi perawat maupun dokter tidak dikenal pada masa ini. Ditambah lagi, perkembangan sekolah kedokteran dengan kurikulum yang sudah terstruktur di Persia sebelumnya mewariskan rumah sakit. Ketika Islam tumbuh pada abad ke-7, tradisi kesehatan Yunani dan Persia tetap hidup melalui para dukun atau tabib yang mendominasi praktik-praktik kesehatan yang masih digunakan sampai pada masa Islam. Sebagai contoh,
Ibnu Usaibah menyatakan dalam karyanya berjudul Tabakat Al-Atba atau peringkat para tabib bahwa tabib bangsa Arab yang bernama Al-Haris Ibnu Khaladah yang memeluk Islam pada masa tuanya adalah alumnus sekolah kedokteran di Jundi Sapur dan dia memperoleh tempat bersendiri dalam disiplin ilmu kedokteran. Bahkan Kaisar Anushirman mengakui kepakaran Al-Haris Ibnu Khaladah ketika ia menyembuhkan sakitnya. Selain itu, mereka telah mengembangkan teknik pengobatan seperti teknik venesection, kauritarisasi, dan bekam. Teknik venesection adalah teknik pengobatan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan darah dari pembuluh darah vena. Teknik ini dilakukan ketika pasien mengalami sumbatan-sumbatan tertentu di daerah pembuluh darah vena akibat dari pola makan yang tidak teratur. Selanjutnya, teknik kauritarisasi. Teknik ini dilakukan dengan cara menyulut badan dengan besi yang dipanaskan. Teknik ini dilakukan untuk mengatasi penyakit mental, kudis, koropeng, dan luka terbuka lainnya. Kondisi praktik kesehatan di masa Rufaidah dan ayahnya hidup dipengaruhi oleh praktik kesehatan Persia dan Bizantium. Hal ini dikarenakan sekitar abad ke-6 penduduk Arab berada dalam kurun waktu kedua kerajaan ini. Yang terakhir ada teknik bekam. Teknik ini merupakan teknik pengobatan yang dilakukan dengan cara menyedot keluar darah dari darah kotor yang ada di tubuh. Teknik ini dipercaya mampu mengeluarkan racun dan zat berbahaya dalam tubuh. Teknik-teknik pengobatan ini bukan praktik kesehatan bangsa Arab murni. Teknik-teknik ini merupakan warisan praktik kesehatan sebelumnya yang diselamatkan oleh bangsa Persia dan Bizantium yang kemudian bersimilasi dengan praktik kesehatan lokal bangsa Arab. Teknik pengobatan venesection dan kauritarisasi berasal dari praktik kesehatan Yunani kuno. Praktik kesehatan ini kemudian diselamatkan oleh Galen dan bertahan di Bizantium. Ketika Bizantium mengalami keruntuhan, teknik ini kemudian diselamatkan oleh bangsa Arab dan mengalami perkembangan. Sama halnya dengan teknik sebelumnya, teknik pengobatan bekam merupakan warisan praktik dari kesehatan Cina yang dikembangkan oleh bangsa Persia. Pada dari itu, kondisi praktik kesehatan saat itu terikat oleh tradisi lokal masyarakat Arab yang mereka ciptakan berdasarkan turun-temurun dan dipengaruhi oleh praktik kesehatan dari luar yang berasal dari Persia dan Bizantium. Praktik kesehatan yang masih sederhana di kalangan masyarakat Arab dianggap sebagai cerminan kondisi kehidupan masyarakat Arab sesuai tanpa sejarah mereka pada masa itu. Data dari para sejarawan Arab pun kebanyakan berkonsentrasi pada keyakinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan orang Arab pada masa jahiliyah sampai datangnya agama Islam, sehingga aktivitas para tabib atau dokter pada masa itu tidak menjadi perhatian mereka. Maka dari itu, data terkait peranan Rufaidah pada masa jahiliyah tidak lebih dari beberapa halaman saja. Sebelum melanjutkan penjelasan ini, yuk coba lihat video yang aku akan tayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam, kali ini kita akan membahas mengenal sosok Rufaidah Al-Aslamiyah, perawat wanita muslim pertama dunia. Rufaidah Al-Aslamiyah merupakan sosok wanita tangguh dalam sejarah Islam. Dialah perawat wanita muslim pertama sekaligus dokter bedah pertama dalam dunia Islam. Wanita kaum Ansor itu diperkirakan lahir pada tahun 570 Masehi dan tumbuh besar di Madinah, Arab Saudi. Ayahnya bernama Sa'ad Al-Aslami adalah seorang dokter. Rufaidah termasuk dalam orang-orang pertama yang menganut Islam di Madinah. Bersama para wanita kaum Ansor lainnya, dia berkontribusi dalam penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mempunyai ayah dokter, Rufaidah yang pandai pun ikut tertarik mempelajari dunia kesehatan. Dia dengan senang hati merawat dan membantu pengobatan orang sakit. Keahliannya ini semakin dipertajam dengan menangani banyak pasien dengan beragam penyakit.
Begitu pula ketika peperangan terjadi, Rufaidah mengabdikan dirinya untuk merawat orang-orang yang terluka. Wanita tangguh itu turut serta dalam Perang Badar sebagai perawat, serta beberapa peperangan lainnya seperti Perang Uhud, Khandaq, dan Khaybar. Dia pun tidak sendiri, Rufaidah berinisiatif melatih sekelompok wanita untuk menjadi perawat. Saat peperangan, Rufaidah memimpin para wanita ini supaya sigap menolong prajurit yang terluka. Keikutsertaannya dalam perang ini setelah meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, misalnya saja saat Nabi Muhammad SAW bersiap perang Khaybar, Rufaidah meminta izin apakah boleh ikut di garis belakang perang untukkah. Keikutsertaannya dalam perang ini setelah meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, misalnya saja saat Nabi Muhammad SAW bersiap perang Khaybar, Rufaidah meminta izin apakah boleh ikut di garis belakang perang untuk mengobati para pejuang. Setelah diizinkan, Rufaidah segera bersiap. Dia pun melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ketika perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz terluka cukup serius. Nabi Muhammad SAW pun meminta Rufaidah untuk mengobatinya di rumah sakit dalam tenda yang telah disiapkan. Wanita itu mengobatinya hingga sembuh. Setelah peperangan usai, perempuan muslim itu melanjutkan kegiatan sosialnya menolong pasien yang membutuhkan. Rufaidah juga senang hati membantu anak-anak yatim piatu, cacat, dan miskin hingga akhir hayatnya. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lanjut menjelasin ya tentang Rufaidah al-Aslamiyah dalam ilmu keperawatan sebelum Islam masuk ke Madinah. Rufaidah al-Aslamiyah telah dikisahkan sebagai dokter perempuan pertama dalam Islam oleh Ummah Faridah dalam karyanya yang berjudul 25 Perempuan Teladan, yaitu para istri, putri, dan sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW. Ketika peperangan Islam berlangsung sekitar tahun 623 sampai 630 Masehi, Rufaidah dan kelompok Al-Asiyah dan pergi ke Rasulullah. Mereka meminta izin pada beliau dengan mengatakan, "Oh utusan Allah, kami ingin pergi keluar bersama kamu untuk perang dan merawat yang telah terluka dan menolong para muslim semampu kami." Rasulullah memberikan mereka izin untuk pergi. Ia berada di garis belakang untuk membantu tentara Islam terluka akibat perang. Ia juga membawa makanan dan minum untuk semua mujahid dan berperang bersama dengan para wanita yang lainnya. Dalam menunjang penanganan tentara yang terluka, ia mendistribusikan makanan dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk korban yang terluka. Rumah sakit lapangan Rufaidah adalah tenda palang merah pertama dalam sejarah Malaysia. Rumah sakit ini biasa digunakan ketika peperangan karena dapat berpindah-pindah. Rumah sakit ini juga dikelola oleh para medis wanita yang terlatih. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang terluka ketika peperangan untuk datang ke tenda Rufaidah. Para sahabat Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang terluka ketika peperangan untuk datang ke tenda Rufaidah. Rumah sakit ini dikenal sebagai dengan nama Khaimah Rufaidah yang artinya tenda Rufaidah, yang kemudian menjadi latar belakang penyebutan Rufaidah sebagai Mumaridah al-Islam al-Ula yang artinya perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Pada masa damai, rumah sakit ini berdiri samping Masjid Nabawi untuk mendirikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini tetap menjadi contoh luar biasa dari layanan medis lama. Profesor Omar, kesimpulannya, Rufaidah adalah perawat pertama di dunia Islam yang bertugas untuk merawat dan mengevaluasi penyakit, dan dia juga bertugas untuk mengkarantina orang-orang yang sakit
serta membantu Nabi Muhammad SAW untuk memberikan makan atau minuman ke prajurit-prajurit yang ikut perang, serta ia juga membantu menolong atau mengangkat orang-orang yang luka di saat perang dan juga mati syahid.